Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Fitri Wulandari, NIM 4011823. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan long term financing decision yang meliputi sumber pendanaan perusahaan, pendanaan dari pasar modal, tujuan pembelian efek, jenis-jenis surat berharga, penilaian dan hasil pembelian saham dengan pertumbuhan, penilaian dan hasil pembelian saham preferen, penilaian dan hasil pembelian obligasi. Yang pertama, sumber pendanaan perusahaan, yaitu dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan, tentu perusahaan harus mempunyai dana 3 sumber utama. Yang pertama yaitu arus kas internal jangka panjang, yaitu meliputi penyusutan atau depresiasi, laba ditahan. Yang kedua, dana eksternal jangka panjang. Yang ketiga, dana eksternal jangka pendek, diperoleh dari pendanaan swasta seperti perusahaan asuransi, pengelolaan dana pensiun, dan lain-lain. Pendanaan publik yaitu menggunakan bank emisi yang menjual sekuritas kepada penanam modal atau investor, baik perseorangan atau lembaga keuangan. Pendanaan dari pasar modal yaitu ada 2. Yang pertama, dana pinjaman dengan cara menjual obligasi atau sekuritas kredit. Yang kedua, dana equity dengan cara menjual saham. Tujuan pembelian efek yaitu yang pertama untuk penjagaan likuiditas, karena likuiditas ini surat berharga yang merupakan investasi sementara atau temporary investment, yang dikenal dalam neraca biasanya dikelompokkan dalam aktiva lancar atau disebut marketable securities. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan dari surat berharga. Dan kalau surat berharga ini dipertahankan dalam jangka panjang, maka di dalam neraca dikelompokkan ke dalam investasi jangka panjang yang sering disebut investment. Penilaian didasarkan pada cost. Jenis-jenis surat berharga ada 3. Saham biasa, saham preferen, obligasi. Penilaian dan hasil pengembalian saham, yaitu dengan membeli saham tentu akan mengurangi pengeluaran konsumsi atas barang dan jasa dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan berupa dividen dan keuntungan berupa capital gain apabila saham tersebut dijual. Dan di sini untuk menentukannya tingkat keuntungan saham yang diharapkan atau accurate rate of return, yaitu mencari keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham. Rumusnya KS sama dengan dividen ditambah harga pasar dikurangi harga beli dibagi harga beli, atau sesuai dengan contoh yang ada di sini. Di sini juga ada contoh yang berkaitan dengan jangka waktu selama 2 tahun, yaitu menggunakan rumus P0 sama dengan D1 per 1 tambah KS ditambah D2 per 1 plus tambah KS, yang dimana KS-nya itu dimisalkan dalam 10% dan 11%. Untuk menghitung IRR atau tingkat bunga IRR yang menyamakan antara jumlah PV dengan outlay dilakukan sebagai berikut, yaitu selisih antara tingkat bunga. Yang kedua, selisih antara PV. Yang ketiga, selisih antara PV arus utama dengan outlay. Pembelian saham dengan pertumbuhan. Jadi di sini ada 3 variasi modal pertumbuhan. Yang pertama, penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh, zero growth. Yang kedua, penilaian dengan saham dengan pertumbuhan konstan atau normal. Yang ketiga, penilaian saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu penilaian saham apabila dividen tidak bertumbuh atau zero growth. Jadi di sini keadaan disebut zero growth apabila tiap-tiap tahun di masa yang akan datang diperkirakan akan konstan terus jumlahnya, atau D1 sama dengan D2 sama dengan D3 dan seterusnya. Saham biasanya ditahan untuk waktu yang tidak terbatas. Jadi di sini tidak bertumbuh pada prinsipnya sama dengan obligasi yang tidak berjatuh tempo. Yang kedua yaitu penilaian saham dengan pertumbuhan konstan atau normal.
Biasanya dividen beberapa perusahaan tahun demi tahun berkembang tumbuh seperti yang direncanakan secara umum. Tingkat pertumbuhan ini diharapkan terus berlanjut pada tingkat pertumbuhan yang sama. Jadi apabila dividen perusahaan saat ini adalah di 0, maka dividen di masa yang akan datang adalah DT sama dengan D0 dalam kurung 1 tambah G. G di sini maksudnya adalah tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Dan ketiga adalah penilaian saham dengan pertumbuhan yang tidak konstan. Atau kita bisa mencarinya dengan nilai saham perusahaan dengan pola pertumbuhan, yaitu harga sekarang sama dengan PV, dividen selama pertumbuhan supernormal ditambah nilai saham pada akhir pertumbuhan supernormal didiskontokan balik ke saat sekarang. Yang selanjutnya yaitu penilaian dan hasil pengembalian saham preferen. Saham preferen merupakan saham disertai preferensi tertentu di atas saham biasa. Dalam bagian dividen dan pembagian kekayaan apabila perusahaan dibubarkan, pemilik saham preferen menerima dividen tetap. Dan rumusnya adalah VPS sama dengan DPS dibagi KPS. VPS ini sebagai nilai saham preferen saat ini. Dan DPS-nya dividen saham preferen dibagi tingkat bunga. Penilaian hasil obligasi. Macam obligasi itu ada 2, perpetual bond, yaitu obligasi tidak mempunyai tanggal jatuh tempo atau bunga dibayar tanpa batas. Yang kedua, obligasi mempunyai tanggal jatuh tempo, bunga dibayar setiap tahun. Biasanya untuk menentukan pendapatan obligasi atau rate of return, yang pertama dengan cara shortcut formula, yaitu rate of return obligasi yang diberitakan sampai hari jatuhnya. Dengan rumus seperti ini. Yang kedua yaitu menghitung PV. Jadi perhitungan rate of return atau yield sama dengan perhitungan IRR, yaitu dengan mencari tingkat suku bunga yang menjadikan rate of return atau yield sama dengan PV dari outletnya. Yang ketiga yaitu obligasi perpetual. Maksudnya yaitu waktu jatuh tempo tidak terbatas atau infinite. Jadi untuk di sini M itu disama dengankan 0 atau nilai jatuh tempo obligasi karena tidak terbatas ya. Dan VB ini sebagai nilai pasar obligasi sama dengan dibagi C bunga tahunan konstan dibagi KB suku bunga yang sesuai. Untuk yang keempat yaitu short term bond, yaitu obligasi jangka pendek. Contohnya obligasi berjangka 3 tahun, bunga 100, nilai jatuh temponya 1000, berapa nilai obligasi pada saat emisi obligasi baru apabila suku bunga 8%. Jadi di sini mencari VB sama dengan C1 dibagi 1 plus KS ditambah C2 dibagi 1 plus KS pangkat 2, di sini pangkat 2 ya, ditambah C3 per 1 plus KS pangkat 3. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.